Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfan Suri Pulungan dengan NIM C1D1222015 dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan semua tugas ujian tengah semester dari Pak dosen Bambang Purnomo SEMM di mata kuliah Cyber Security Management. Yang pertama, jelaskan apa itu Cyber Security Management dan apa manfaatnya bagi organisasi. Yang pertama, penjelasan manajemen keamanan cyber atau cyber security management adalah pendekatan sistematis untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan peretasan, pencurian, atau kerusakan yang disebabkan oleh entitas yang tidak diinginkan. Manfaatnya itu adalah pertama, perlindungan data, mencegah akses tidak sah ke data sensitif atau rahasia perusahaan, mencegah pencurian identitas, dan memastikan kepatuhan dengan peraturan perlindungan data. Yang kedua, ketersediaan layanan, mencegah gangguan layanan yang disebabkan oleh serangan cyber seperti denial of service atau ransomware. Yang ketiga itu reputasi dan kepercayaan, menjaga reputasi organisasi dengan menghindari pelanggaran data atau insiden keamanan yang dapat merusak citra dan kepercayaan pelanggan. Soal kedua itu sebutkan dan jelaskan konsep 3 cyber security. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Konsep kerahasiaan mengacu pada perlindungan informasi dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Tujuan dari konsep ini adalah memastikan bahwa hanya orang atau entitas yang sah yang memberikan akses ke informasi yang sensitif atau rahasia. Yang kedua, integritas atau integrity. Integritas dalam konteks keamanan cyber berarti memastikan bahwa data tetap utuh, tidak mau diubah atau dimanipulasi secara tidak sah selama penyimpanan, pemindahan, atau pemrosesan. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Ketersediaan berkaitan dengan memastikan bahwa sistem informasi dan layanan tetap tersedia dan berfungsi dengan baik ketika diperlukan. Serangan cyber seperti serangan denial of service bertujuan untuk mengganggu ketidaksediaan sistem dengan membanjiri jaringan atau layanan dengan lalu lintas yang tidak sah. Yang ketiga, sebutkan beberapa contoh kebocoran data dan jelaskan. Yang pertama, pencurian identitas. Penjelasan ini terjadi ketika seseorang atau entitas mencuri informasi pribadi seseorang seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP, atau informasi keuangan untuk mengakses akun atau melakukan tindakan kriminal lainnya atas nama korban. Contohnya itu seorang peretas mencuri informasi kartu kredit dari basis data perusahaan retail besar dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat pembelian ilegal secara online. Yang kedua yaitu pelanggaran data. Pelanggaran data terjadi ketika informasi sensitif atau rahasia yang disimpan dalam sistem komputer atau jaringan organisasi diakses, dicuri, atau dirusak oleh pihak yang tidak sah. Contohnya itu sebuah perusahaan keuangan mengalami pelanggaran data di mana nama pelanggaran, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan pelanggan disusupin oleh peretas yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan penipuan. Selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan beberapa tipe ancaman terhadap cyber security management. Yang pertama itu malware. Malware adalah perangkat lunak jahat yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri informasi dari sistem komputer atau jaringan. Ini termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Serangan phishing. Serangan phishing melibatkan upaya pemalsuan untuk memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Carilah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang cyber security management. Yang pertama, FireEye adalah penyedia solusi keamanan cyber yang menyediakan teknologi deteksi ancaman, analisis keamanan, dan konsultasi untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi serangan cyber. Fortinet adalah penyedia solusi keamanan jaringan dan infrastruktur yang menyediakan firewall jaringan, deteksi ancaman, enkripsi data, dan manajemen keamanan endpoint untuk melindungi organisasi dari serangan cyber. Yang ketiga itu Trend Micro adalah penyedia solusi keamanan cyber yang menyediakan perlindungan endpoint, deteksi ancaman otomatis, dan manajemen keamanan cloud untuk melindungi organisasi dari itu. Mengapa penting penerapan strategi data center disaster recovery? Dan jelaskan. Ketidaksediaan layanan yang tinggi. Pusat data menjadi pusat operasi yang kritis bagi banyak organisasi, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan bisnis mereka. Yang kedua, perlindungan data yang penting. Data
adalah aset berharga bagi organisasi, termasuk data pelanggan, data keuangan, dan informasi rahasia perusahaan. Yang ketiga itu kepatuhan regulasi. Banyak industri seperti keuangan, kesehatan, dan layanan keuangan diatur oleh peraturan ketat yang mengharuskan organisasi untuk memiliki rencana pemulihan bencana yang solid. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan klasifikasi ancaman dikaitkan dengan informasi dan keamanan data. Yang pertama, ancaman manusia. Ancaman ini berasal dari perilaku manusia, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Ini bisa termasuk tindakan di internet seperti akses tidak sah oleh pegawai yang tidak jujur, pelanggaran kebijakan keamanan oleh karyawan, atau kesalahan manusia dalam pengolahan data. Yang kedua itu ancaman teknis. Ancaman teknis muncul dari kelemahan dalam infrastruktur teknologi atau eksploitasi kelemahan dalam perangkat lunak, jaringan, atau sistem komputer. Yang terakhir itu ancaman fisik, berkaitan dengan risiko terhadap perangkat keras dan infrastruktur fisik seperti kerusakan, pencurian, atau kebakaran. Mengapa penting adanya analisis risiko dalam penerapan cybersecurity management? Analisis risiko merupakan tahap kritis dalam penerapan manajemen keamanan cyber yang efektif. Contohnya itu yang pertama, identifikasi ancaman dan kerentanan. Analisis risiko membantu organisasi dalam mengidentifikasi berbagai ancaman dan kerentanan yang mungkin menghadang sistem dan data mereka. Yang kedua, prioritas sumber daya. Dengan memahami tingkat risiko yang terkait dengan setiap ancaman dan kerentanan, organisasi dapat memprioritaskan alokasi sumber daya mereka. Jelaskan sejarah dan perkembangan virus komputer. Awal mula tahun 1970, program-program bahaya pertama yang disebut virus komputer mulai muncul. Salah satu virus pertama yang tercatat adalah Creeper, satu era profiliasi pada era mikrokomputer tahun 1980. Dengan berkembangnya mikrokomputer dan konektivitas jaringan, virus komputer mulai menyebar lebih luas. Salah satu virus yang terkenal adalah Brain. Era internet tahun 1990-an, dengan popularitas internet pada tahun 1990-an, virus komputer berkembang pesat. Serangan virus seperti Melissa dan I Love You. Profesionalisasi dan monetarisasi tahun 2000-an. Pada awal abad ke-21, virus komputer mulai digunakan secara luas untuk tujuan monetarisasi seperti pencurian data pribadi atau peretasan perbankan online. Selanjutnya serangan targeted tahun 2010 dan seterusnya, terjadi peningkatan dalam serangan cyber yang ditargetkan yang menyerang entitas tertentu seperti perusahaan besar, pemerintah, atau organisasi politik. Satu pencipta APT, Advanced Preset Threat, adalah serangan cyber yang kompleks, terkoordinasi, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencuri data atau merusak sistem secara tidak terdeteksi selama periode waktu yang panjang. Jelaskan definisi keamanan jaringan, serta sebutkan manfaat dari adanya keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dikirim melalui jaringan komputer. Manfaatnya itu adalah yang pertama, perlindungan data. Keamanan jaringan membantu melindungi data sensitif dan rahasia. Rahasia dari akses tidak sah atau pencurian oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan layanan. Dengan mencegah keamanan yang dapat mengganggu operasi jaringan, keamanan jaringan membantu menjaga ketersediaan layanan dan memastikan kontinuitas bisnis. Yang ketiga, reputasi dan kepercayaan. Dengan mencegah kebocoran data atau insiden keamanan yang merugikan keamanan jaringan, membantu menjaga reputasi organisasi dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu pengenalan ancaman. Pertama-tama organisasi memahami perlu pemahami jenis-jenis ancaman keamanan yang mungkin mereka hadapi, termasuk serangan cyber, pencurian identitas, malware, dan serangan lainnya. Penilaian risiko, lakukan analisis risiko terhadap infrastruktur sistem dan data organisasi untuk mengidentifikasi kerentanan yang ada dan di tingkat risiko yang terkait dengan setiap kerentanan tersebut. Yang ketiga, penggunaan kebijakan dan prosedur. Tetapkan kebijakan keamanan yang jelas dan prosedur operasional standar untuk mengatur pengguna sistem, akses data, dan tindakan yang keamanan lainnya.
Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Lakukan pelatihan keamanan secara teratur kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap ancaman keamanan. Mengajarkan praktik-praktik terbaik dalam mengelola kata sandi, mengenali phishing, dan mengembangkan data sensitif. Selanjutnya itu ada yang kelima, penggunaan teknologi keamanan. Implementasikan solusi teknologi keamanan yang sesuai kebutuhan organisasi termasuk firewall, antivirus, deteksi ancaman, enkripsi data, dan perangkat yang lunak keamanan lainnya untuk melindungi sistem dan data dari serangan. Karena pemantauan dan deteksi, gunakan alat pemantauan dan deteksi untuk mengawasi aktivitas jaringan dan sistem secara terus-menerus, serta mendeteksi potensi serangan atau perilaku mencurigakan yang mungkin mengindikasikan adanya ancaman keamanan. Selanjutnya, pemulihan dan cadangan. Selalu siapkan rencana pemulihan bencana yang terperinci dengan lakukan cadangan data secara teratur. Yang terakhir yaitu kepatuhan dan evaluasi. Pastikan bahwa organisasi mematuhi persyaratan kepatuhan yang berlaku seperti GDPR, HIPAA, atau PCI DSS, dan lakukan evaluasi rutin terhadap keamanan sistem untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang mungkin ada. Terima kasih. Mohon maaf ketika saya bertanya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.